Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Safroni. Kali ini akan membagikan video sumber ajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang digunakan untuk semester genap kelas 7 dengan kurikulum Merdeka. Jadi modul ajar kurikulum Merdeka yang saya susun yang diterapkan pada kelas 7 dengan tema kebersihan dan kesucian untuk kesempurnaan ibadah yang kali ini adalah mengambil elemen fikih. Tujuan pembelajaran diantaranya adalah melalui tutor supaya peserta didik dapat menjelaskan pengertian toharoh bersuci. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik memahami ketentuan toharoh khususnya berwudu, tayamum, dan mandi besar. Ada metode praktik, nanti peserta didik melaksanakan bersuci dari hadas kecil khususnya dengan berwudu maupun tayamum. Berikutnya yang pertama akan kita bahas yaitu kaitannya dengan hadas. Hadas di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Cara mensucikan atau cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan tayamum atau dengan wudu dan juga dengan tayamum. Kemudian cara mensucikan dari hadas besar yaitu dengan cara mandi besar dan tayamum. Berikutnya adalah pengertian hadas. Menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru, sedangkan menurut istilah hadas adalah suatu keadaan seorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Dalil tentang toharoh ya, yaitu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Berikutnya adalah hadas kecil merupakan hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau dengan tayamum. Hadas kecil ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya keluarnya sesuatu dari dubur atau anus dan kubul atau kemaluan. Berikutnya adalah menyentuh dubur dan kubul, yang dimana menyentuhnya menggunakan telapak tangan. Kemudian berikutnya hilang akalnya, baik itu karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. Kemudian bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Berikutnya adalah kita akan berbicara tentang syarat-syarat taharah, yaitu Islam mumayyiz. Ini dalam kata kutip taharah untuk berwudu, yaitu Islam yang pertama. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak yang sudah mendekati tamyiz, anak yang telah mendekati balik, usia balik. Kemudian airnya suci dan mensucikan yang sudah kita bahas di video sebelumnya tentang pembagian air. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Kemudian tidak sedang hadas besar. Berikutnya rukun-rukunnya wudhu.
wudhu, tentu di sini tertulis ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku-siku, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, lalu yang terakhir adalah tertib. Lalu kita lanjutkan perkara yang membatalkan wudhu. Jadi orang yang telah berwudhu kemudian mengalami suatu keadaan, beberapa keadaan berikut ini, maka wudhunya batal. Artinya apa? Kalau ia mau sholat, kalau ia mau menyentuh Al-Quran, maka ia harus mengulangi wudhu lagi karena wudhunya telah batal. Ini bukan berarti orang yang belum punya wudhu. Ini adalah orang yang sudah punya wudhu, kemudian terjadi beberapa hal berikut ini, otomatis wudhunya batal. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu kubul maupun dubur. Nah, ini yang membatalkan wudhu, baik itu kentut, kemudian baik itu BAB dan lain sebagainya. Kemudian hilangnya akal. Ini tadi sudah kita bahas, hilangnya akal ada sebab karena tertidur, kemudian mabuk, kemudian pingsan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya. Jadi bukan saudara kandung, bukan kepada ibunya, bukan kepada neneknya, bukan ayah dengan anaknya, tapi ini bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang. Jadi yang perlu digarisbawahi pemirsa, dalam menyentuh kemaluan ini yang membatalkan wudhu ketika menyentuhnya menggunakan telapak tangan. Mana telapak tangan itu? Adalah sesuatu yang kemudian kita ketika digenggam itu tertutup. Nah, itulah yang disebut batil kafi, yaitu bagian dalamnya telapak tangan. Nah, kemudian ada satu hal yang harus digarisbawahi bahwa ini ya, ini dalam masalah al-masu maupun al-lamsu di dalam kitab-kitab fikih yang kemudian dijelaskan dengan panjang lebar. Jadi ada perbedaan ya dalam hal ini, sedikit saya jelaskan, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan yang bersentuhan kulit, ini tidak harus menggunakan telapak tangan, ya, tidak harus menggunakan telapak tangan, namun yang jelas ia bersentuhan, dan itu yang disebut dengan al-lamsu, membatalkan wudhu. Namun ketika ada kalimat menyentuh kemaluan, maka itu termasuk al-masu. Dan syarat al-masu itu diantaranya adalah menyentuhnya ini menggunakan bagian dalam daripada telapak tangan. Berikutnya adalah pengertian tayamum. Jadi toharoh yang kedua, cara menghilangkan hadas kecil selain dengan wudhu adalah dengan tayamum. Tayamum merupakan pelaksanaan mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti dari wudhu dan mandi besar. Kemudian hal-hal atau sebab-sebab yang menyebabkan tayamum adalah yang pertama, kelangkaan air. Di musim kemarau di suatu daerah yang dimana di situ tidak ada air, sudah mencari ke sana kemari namun tidak ditemukan air. Nah, kondisi yang seperti ini ya, ini memperbolehkan seorang di dalam bersuci untuk menghilangkan hadas kecil menggunakan tayamum. Yang kedua, jauhnya air yang tersedia. Dimungkinkan ada air, cuman jarak antara orang yang akan melaksanakan sholat itu dan air yang ada ini jarak tempuhnya jauh, sehingga ketika diperkirakan ia menuju ke tempat air yang ada yang tersedia, maka dimungkinkan ia telah melewati waktu sholat yang ada. Kondisi ini
diperbolehkan seorang melaksanakan tayamum. Kemudian yang ketiga adalah sulitnya menggunakan air, baik karena ada binatang buas yang mengancam di situ atau larangan dokter. Ini yang perlu saya garis bawahi adalah situasi seperti ini bukan karena tidak ada air. Airnya ada, cuma ada satu keadaan yang membuat keamanannya orang yang akan menggunakan air itu terancam. Misal orang yang telah mengalami satu luka yang dimana oleh dokter tidak boleh dikenai air dan atau kemungkinan bila terjadi luka itu dikasih air maka lukanya akan semakin parah. Nah, itu tidak suatu keadaan yang boleh untuk melaksanakan tayamum di dalam bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Berikutnya rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, lalu tertib. Artinya tertib apa? Satu rukun ke rukun yang lain harus secara berurutan dan tidak boleh disilang-silang. Jadi anggota yang diusap, ya bukan dibasuh, diusap dalam tayamum itu yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah kedua tangan. Dan ini harus disertai dengan tertib. Baik, sampai di sini dulu video sumber ajar yang berkaitan dengan toharoh, lebih khusus lagi berkaitan dengan wudhu dan tayamum sebagai sarana kita untuk bersuci dari hadas kecil. Guna untuk melaksanakan suatu ibadah, utamanya adalah ibadah sholat. Sekian dan terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.